Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti jadul, yaitu roti isi nanas. Nah, isi selai nanas ya. Ini mengingatkan kita pada roti di era tahun berapa ya? 80-an. Tapi tentunya ini udah kita modifikasi untuk adonannya. Tentunya jauh lebih nikmat, juga lembutnya itu loh dengan seratnya yang halus. Dan caranya juga sangat mudah. Untuk itu, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama, kita tuangkan dulu 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian masukkan 15 gram susu bubuk. Di sini Mameji menggunakan susu bubuk full cream Denko ya, itu lebih mantul, rasanya lebih creamy. Kemudian ragi instan dan juga gula pasir. Nah, ini kita aduk dulu sampai semuanya tercampur merata. Untuk ragi instan itu kalau kalian nggak timbang 4 gram kurang lebih 1 sendok makan, tapi nggak terlalu full ya. Kemudian masukkan seperempat sendok teh garam dan kembali kita aduk. Siapkan air susu yang hangat dari 130 sampai 150 ml air susu. Air susunya hangat ya. Kemudian kuning telurnya, 1 buah kuning telur kita campurkan ke air susu aja agar bisa tercampur merata. Nah, untuk air susu ini kalian masukkan 130 ml dulu ya, karena pada resep asli itu 130, tapi ternyata ketika Mameji aduk itu konsistensinya masih terlalu keras. Jadi Mameji tambahkan lagi, yang di sini Mameji gunakan sebanyak 150 ml air susu yang hangat. Karena apa? Setiap tepung itu kelembapannya berbeda ya. Jadi bisa aja resep A, resep B, resep C itu untuk cairannya agak sedikit ada perbedaan. Jadi kalian juga harus pintar-pintar melihat konsistensi adonannya nih, yang seperti ini nih, tidak terlalu keras ataupun terlalu lunak. Jadi nggak ada alasan lagi ya kalau terjadi kegagalan dengan alasan bahwa takarannya udah sama. Nggak semata-mata hanya takaran aja, kita juga harus pinter-pinter merasakan adonan yang kita buat. Nah, ini untuk awal melekat pada papan kerja ya, kalian bisa lihat tuh. Ini terus kita campurkan dulu kurang lebih selama 1 menit. Nih, seperti ini. Tuh masih melekat-lekat di tangan dan papan kerja. Kemudian kita tambahkan dengan 25 gram margarin atau kurang lebih 1 sendok makan. Pastinya ini harus kita campurkan terus sampai warna kuning margarin itu udah menyatu dengan baik. Kalau ini kan masih terlihat nih. Ini masih sedikit lagi, masih ada sedikit perlekatan pada papan kerja. Nah, sampai kalian bisa merasakan adonan ini udah kalis. Ini kurang lebih 1 menit aja kok, nggak lama, dan caranya dibalik-balik seperti itu aja. Nah, kalau udah kita bulatkan seperti ini, udah nggak melekat lagi ya pada papan kerja, artinya udah kalis. Dan wadahnya kita olesi dulu dengan minyak sayur atau minyak goreng. Nah, ini nantinya akan kita istirahatkan dulu selama 1 jam atau bisa juga lebih, karena di sini Mameji 1 jam lebih karena udaranya cukup dingin ya, nggak hangat. Jadi pengembangan tergantung juga pada suhu ruangan, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, sekarang kita siapkan bahan isiannya. Ini adalah selai nanas sisa lebaran yang Mameji simpan di kulkas untuk nastar. Tapi selai nanas ini kalau cara pembuatannya tepat dan penyimpanannya juga tepat, pasti akan awet lama, bisa juga sampai berbulan-bulan. Nah, itu selai nanasnya, karena tadi dari kulkas kan kita tambahkan sedikit air agar lebih encer, dan kita tambahkan dengan 1 sendok makan maizena yang dicampur dengan 50 ml air. Kita gunakan maizena ini agar untuk isian roti ini lebih creamy gitu. Nah, sekarang akan kita panaskan, kita masak dengan api yang kecil. Ini terus diaduk ya. Masak sampai lebih mengering, nggak basah. Dan warnanya tentunya juga udah berubah, artinya udah matang. Kalau udah, kita sisihkan, biarkan dingin pada suhu ruang. Jangan kita gunakan selagi panas atau hangat ya, jadi biarkan dingin dulu. Nah, ini udah mengembang 2 kali lipat.
kurang lebih 1 jam 15 menit ini Mama Eci. Nah, kita kempiskan dulu dan buang udara yang terjebak di dalamnya. Kembali kita bulatkan, semakin akan kalian rasakan adonan ini sangat halus, lebih elastis, udah membel gitu loh. Nah, kalau udah kita potong-potong. Ini kita timbang dulu. Di sini Mama Eci untuk beratnya seberat 60 gram. Untuk besarnya sebenarnya sesuai selera aja ya. Untuk 60 gram ini cukup besar. Jadi kalian boleh buat 50 gram. Tentunya hasilnya akan lebih banyak. Nah, setiap adonannya kembali kita bulatkan sambil ditekan seperti itu. Kita rounding ya. Dan untuk adonan ini kalian bisa lihat tidak ada penambahan tepung lagi pada papan kerja. Jadi cakep banget, adonannya pas, nggak terlalu keras ataupun terlalu lunak. Udah nggak melekat-lekat lagi pada tangan atau papan kerja. Nah, ini semua kita rounding, bulatkan. Caranya kalian bisa lihat pada layar. Dan ini sangat mudah, hasilnya juga empuk, lembut, dan rasanya tentunya nikmat karena tadi menggunakan bubuk susu dan air susu, juga kuning telur. Nah, kalau udah jangan lupa adonan yang udah kita bulatkan itu ditutup ya. Tentunya ini kita lakukan semuanya sampai selesai, dan kalau udah selesai semua adonannya kita istirahatkan dulu kurang lebih 15 menit agar lebih rileks dan lebih mudah dibentuknya, dan kita akan membentuk dari urutan yang pertama sampai seterusnya. Nah, karena ini akan kita pipihkan, taburi sedikit aja tipis papan kerjanya dengan terigu. Karena kalau kita penyet ini nih, kalau memang agak melekat, ya bisa ditambahkan sedikit aja dengan tepung terigu. Rounding berlahan aja dengan ketebalan yang cukup, tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Nah, ini kita bentuk persegi panjang seperti ini, kemudian kita beri setengah sendok makan selai nanas yang udah lebih creamy, dan tentunya udah kita masak kembali ya, dan kita gulung perlahan seperti ini. Nah, beda kalau nggak ada acara ngeronding atau dalam bentuk yang lain kita bulatkan aja, itu nggak perlu kalian taburi dengan terigu papan kerjanya, karena kan nggak akan ditekan ke papan kerja, nggak akan melekat. Nah, tapi kalau ini, kalau ada terasa sedikit melekat, bisa tambahkan dengan terigunya juga sedikit aja. Nah, jadi dia bentuknya persegi panjang gini ya, bentuk pipa gitu. Nih, satu lagi, karena kita pipihkan bagian dalamnya tuh kan lembut, lunak banget. Jadi bisa diberi sedikit dengan terigu. Nah, ini sambil kita rolling ini, permukaan adonan itu kan akan jadi semakin halus loh. Nih, jadi tanpa mixer, tanpa ulen yang berlebihan sama sekali. Kalau diulen ya tetap harus diulen, dicampurkan tuh kan namanya diulen ya. Kalau enggak nggak bakal tercampur ya kan. Kalau cuman dibiarin, dipelototin, didiemin. Nah, ini udah jadi seperti ini, seperti risoles. Sekarang kita kembangkan dulu sebelum di oven, dan jangan lupa oven kalian panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Nah, ini tentunya kita istirahatkan sampai mengembang kurang lebih 45 atau 1 jam, yang pasti udah lebih mengembang dari adonan awal, dan olesi permukaannya dengan kuning telur yang dicampur dengan sedikit air susu. Biar lebih cakep, bisa kita beri garnish. Ini opsional aja, Mama Eci beri wijen ya. Terserah kalian, mau polos juga nggak apa-apa. Tapi ini biar lebih menarik dan bisa dijadikan untuk ide jualan. Sekarang akan kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 20 menit. Tapi kembali lagi tergantung dari oven kalian masing-masing ya. Jangan terlalu kelamaan juga. Yang pasti kalau udah mateng dan golden brown seperti ini, artinya udah mateng sempurna. Nah, ini masih panas ya, kalian bisa lihat. Cakep banget, mulus, nggak berkerut. Walaupun udah
dingin. Tuh bagian belakangnya tadi juga kecoklatan. Nah, kalau kita pencet tuh kembali ke bentuk semula. Dan kalian bisa lihat ini seratnya ada yang sedikit berdempetan. Seratnya sangat halus menandakan bahwa roti ini akan empuk dan awet. Empuk asalkan penyimpanannya juga pada tempat yang kedap udara. Sebaiknya dimasukin plastik dulu baru masukin lagi ke dalam wadah ya. Nah, ini kalian bisa lihat sekarang dipencet-pencet tuh bagian belakangnya juga kecoklatan aja, coklat muda. Nih, coba lihat nih isiannya. Nih enak banget, roti jadul isi nanas. Tuh seratnya ya, sangat halus. Paling pas banget untuk camilan di rumah sarapan pagi, dan untuk ide jualan bisa kalian kemas juga dengan plastik OPP. Jadi kita masukkan ke dalam plastik setelah rotinya udah nggak panas lagi, biar nggak ngembun di dalam plastiknya. Tentunya akan lebih awet, nggak cepat berjamur. Seperti ini. Nah, untuk harga kalian bisa sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan dan di mana kalian berada. Oke? Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep pemaji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.